wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap belajar pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Tapi dengan cara yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Davia Marzuka Akila, Hadir Ibu. Feby Olivia, Hadir, Ibu. Selvi Evliana. Hadir, Ibu. Hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita akan belajar manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia membacanya menggunakan metode gerak mata. Nah, siapa di sini yang pernah ikut pelatihan di sekitar rumahnya? Seperti belajar menanam, belajar membatik, atau belajar membuat kerajinan. Nah, kegiatan itu merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pekerjaan ataupun pendidikan. Nah, hari ini kita akan membaca teks terlebih dahulu di halaman 59 sampai di halaman 60. Ibu yang akan membacakan teksnya terlebih dahulu ya, kalian simak teksnya. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Nah, Siti dan teman-teman telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Nah, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antar warga negara yang dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum.
Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca cepat menggunakan metode gerak mata. Artinya, kalian membaca tanpa menggerakkan bibir, tanpa bersuara, dan matanya saja yang bergerak mengikuti teks ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ibu akan berikan kalian waktu selama 45 detik. Ibu menggunakan stopwatch ya. Nanti jika Ibu suruh mulai, kalian mulai membaca, dan nanti kalau Ibu bilang stop, kalian berhenti membaca ya. Dan Ibu akan membuktikan siapa yang di sini fokus dengan bacaannya. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Di sini Ibu sudah menampilkan teksnya. Silakan kalian baca ya. 1, 2, 3. Silakan dimulai anak-anak. Stop, ya sudah selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan sama kalian nih. Ibu bertanya, yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya, hidupkan mikrofonnya. Pertanyaan pertama, apa gagasan utama paragraf pertama? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan, Akila. Gagasan utama pada paragraf yang tadi yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Iya, betul sekali. Betul sekali, Akila. Oke, pertanyaan kedua. Hak apa saja yang disebutkan dalam bacaan tadi? Saya Ibu. Ya, silakan. Hak-hak seperti hak perlindungan hukum, hak pekerjaan, dan hak pendidikan, Bu. Bagus, ada yang menjawab hak pendidikan dan hak pekerjaan. Benar sekali. Hak-hak ini penting agar masyarakat bisa hidup sejahtera. Sekarang, siapa yang mau menjelaskan secara lisan apa manfaat kita memahami hak warga negara? Saya Ibu, Iya, silahkan, Selfie. agar kita tahu kewajiban kita juga Bu, dan bisa hidup adil di masyarakat. Luar biasa. Dengan memahami hak kita, berarti kita juga ikut membantu membangun masyarakat yang sejahtera. Sekarang, Ibu minta kalian coba sebutkan 3 kata kunci dari bacaan yang sudah dibacakan tadi. Pekerjaan dan pendidikan, Bu. Saya, Bu. Tuh, Hak, Bu, hak. tuh. Yang terakhir apa? Satu lagi. Betul Hukum. sekali. Nah, membaca cepat ternyata dapat membantu kita menemukan kata kunci lebih mudah kan? Nah, inilah salah satu manfaat strategi gerak mata. Anak-anak Ibu sudah fokus, sudah mulai cepat mengerti dengan cara membaca menggunakan metode gerak mata. Sekarang, coba kalian pikirkan bagian mana dari teks tadi yang paling sulit kalian pahami. Saya, Ya, Bu. silakan Akila. Bagian mana? Sulit yang di bagian kata yang panjang, Bu. Oh, ya. Yang kedua, apakah membaca cepat membantu kalian lebih fokus?
Iya, Bu, lebih cepat paham. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kalian terus latihan. Semakin sering kalian membaca cepat, semakin terlatih otak dan mata kalian. Nah, hari ini kalian sudah sangat hebat, bisa membaca menggunakan metode gerak mata. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk di rumah. Tugasnya akan Ibu kirimkan melalui WA kelas ya. Kalian tugasnya membaca paragraf ketiga dan paragraf keempat secara cepat. Tuliskan 2 gagasan utamanya di buku tugas kalian. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpul ya. Terima kasih Iya. anak-anak Ibu. Terima kasih anak-anak Ibu, kita sudah belajar hak warga negara dan latihan membaca cepat pada pagi hari ini. Semoga semakin semangat belajar untuk kedepannya dan semakin meningkat cara membaca kalian ya dengan metode-metode yang lainnya. Ibu akhiri, semoga pembelajaran kita bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Sampai jumpa lagi. Ya, Ibu.